Nah, hari ini kita ada dua pembicara. Pembicara yang pertama, Aurelia. Dia merupakan sponsor anak WVI juga, jadi yang baru bergabung. Dan juga ada Umbu Kaborang. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih, mereka apa sih yang menginspirasi mereka menjadi sponsor anak. Lalu ketika mereka baru bergabung, apa sih yang mereka dapatkan, gimana rasanya ketika menjadi sponsor anak gitu kan. Karena ini seperti program anak asuh gitu ya, biasanya orang-orang bilangnya program anak asuh. Nah, kita mau tanya-tanya nih tentang pengalaman mereka yang baru join sebagai sponsor anak bersama Wahana Visi Indonesia. Nah, sekarang Aurelia sudah bergabung. Mari kita undang. Sudah connect. Hai. Halo. Aduh, tunggu aku belum setting-setting. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Kak Aurelia, apa kabar? Aku kadang baik, kadang enggak. Tergantung aja suasananya. Tergantung suasananya lagi baik atau enggak ya. Betul, Iya betul. betul. Kadang-kadang it's okay to be not okay ya enggak? Enggak Aku selalu. always sih, all the Oh, time. always. Oke. Kalau lagi nggak oke, ya nggak oke aja. Ya betul 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 betul. Setuju. Oke, Kak Aurelia mungkin boleh kenalan dulu. Mungkin ada teman-teman Mm-mm, nih yang baru-baru join, yang belum mm-mm. kenal, belum tahu Kak Aurelia itu siapa, kegiatannya apa, dan mungkin bisa cerita sedikit selama masa pandemi ngapain aja dan gimana nih. Oke, halo. Aku namanya Aurelia. Kalau di sosial media namanya Ciao Aurelia. Banyak juga yang manggil Cicau, Cicau. Terus aku ini ibu soon to be, ibu dua Wah, anak, sedang mengandung juga. Terus aku ada anak satu dan selama pandemi ini sebenarnya di rumah aja rebahan. Terus jaga anak, rebahan lagi. Kurang lebih rebahan aja sih aku. Aku ingin membantu melandaikan kurva dengan rebahan. oke, melandaikan kurva dengan rebahan. Oke, teman-teman Mm-mm. ada yang sama nggak nih melambaikan kurva dengan rebahan? Mungkin bisa di komen juga. Oke, thank you udah perkenalan. Nah, eh Kak Aurelia, kita Yes. mendapatkan kabar nih Kak Aurelia bergabung Oke. menjadi sponsor Wahana Visi Indonesia, Mm-mm, mm-mm, sponsor anak gitu ya. Boleh mm-mm. ceritain sedikit nggak kapan tuh startnya? Terus udah gitu anaknya ada di daerah mana sih Kak? Aku itu mulai kenal Wahana Visi itu tahun lalu, Mm-mm. 2019, mungkin di bulan, aduh, Maret, Hmm. hmm, Maret atau Februari gitu, aku lupa apa-apa April gitu, pokoknya sekitar Hmm. Hmm. awal-awal tahun, itu Hmm. aku dikenalin sama Bubek itu Mewu, Oke. terus aku diajak volunteerism itu ke Sika, daerah Maumere, Nusa Tenggara, itu dalam proyeknya anaknya Bubek, namanya Kaila. Dia bikin proyek itu kayak untuk merenovasi sebuah perpustakaan yang rusak Oke. karena angin itu atapnya terbang gitu di Sika. Jadi waktu itu dia ngajak kayak, ayo kita mau ikutan nggak? Soalnya dia bilang si perpustakaan ini udah mau ready. Kita lihat yuk, katanya bareng-bareng kita volunteerism sekalian kita kenalan sama salah satu anak sponsor aku. Aku juga ada beberapa anak sponsor di sana, dia bilang. Waktu itu aku kayak mikir kayak, karena waktu itu juga anakku juga udah 3 tahun lebih ya, terus aku juga belum hamil. Jadi aku pikir pengen coba lihat, Terus deh gitu, akhirnya akhirnya aku coba, terus ikut, terus kenalan, lalu aku datang ke sana, ngeliat nih, ada juga banyak tim Mohana Visi di sana kan. Mm-mm. Terus, why? Maaf, sebentar ada. Oke. Halo, say hello nak, nak, halo. Halo. Hai. Terus juga aku, Nana, boleh tolong. Oke, oke. Sebentar, maaf, udah, boleh tolong. Oke. Nah, terus dari gitu aku juga di situ juga kenalan sama banyak juga teman-teman dari Wahana Visi. Terus pas pulang dari situ, mulai nanya-nanya nih sama waktu itu Mbak Bea waktu itu. Terus dari gitu aku bilang, Mbak Bea gimana ya kalau aku juga pengen kayak Bubek, pengen Hmm. punya anak sponsor, Hmm. pengen juga kayak gitulah istilah kata. Karena menurut aku waktu itu kan eh, kan apa ya kayak belum memiliki urgensi tau nggak kayak Nah. kayak Nah. sebenarnya pengen 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 sesuatu yang berkomit gitu loh. Kalau kalau kayak
beberapa kali aku apa ya berbagi kan nggak waktunya tuh nggak konsisten kan, pasti kan Mhm. kayak tiba-tiba kayak pengen berbagi. Aku tuh pengen sesuatu tuh ada sesuatu yang aku jadi komit gitu di situ. Nah Hmm. kata Mbak Bea, ayo dong coba aja, katanya ini kamu nggak apa-apa kok, kalaupun kamu merasa kamu nggak bisa komit atau apa, nanti kita bisa bisa bicarakan lagi segala macam. Mhm. Pokoknya mereka One itu open banget untuk hal-hal seperti itu. Akhirnya aku mulai coba satu anak, waktu itu anaknya di Kalimantan. Oke, Itu Kalimantan anak Barat. sponsor pertama aku Oke. di daerah Kalimantan. Terus selama setahun tuh berjalan. Terus akhirnya sekitar awal tahun ini aku nambah dua anak lagi. Anaknya di daerah Yeay. Papua sama di Nusa Tenggara Timur. Wow, seru banget ya. Jadi anaknya ada di beberapa tempat ya. Oke, jadi ada di tiga tempat. Oke, tadi sempat cerita nih ke Sika. Boleh tolong nggak nih sekalian ceritain gimana sih rasanya ngelihat kondisi anak-anak di sana? Apa ini pengalaman pertama ke tempat yang jauh, maksudnya di Indonesia, yang jauh dan di pedalaman? Mungkin ada cerita seru atau menarik dari pengalaman itu? Sebenarnya kalau untuk datang ke daerah yang jauh dari kota, itu aku pernah juga waktu SMA. Oke. Ada program zaman SMA gitu kan, kalau kita di sekolah swasta Katolik itu kan biasa kita suka live in gitu, Nah, kita itu. tinggal di rumah penduduk dan segala macam. Itu aku juga udah pernah yang kayak ngerasain kayak oh masih banyak loh ternyata teman-teman kita yang kalau toiletnya aja maksudnya ada ikan sapu-sapunya dan segala macamnya. Jadi udah bukan sesuatu yang mengagetkan lagi buat aku gitu karena waktu itu juga udah pernah. Nah, waktu ke Sika ini ngeliat anak-anaknya sih sebenarnya maksudnya aku nggak merasa ada suatu perbedaan yang besar banget gitu. Anak-anaknya tetap ya anak-anak biasa yang happy, yang mereka yang kalau datang ada tamu mereka girang, yang kayak mereka mungkin merasa kayak asik hari ini gue nggak usah sekolah nih, kayak ada teman-teman datang, teman-teman main dan segala macamnya. Jadi aku juga merasa kayak apa ya, bukan ke situ tuh memang bukan untuk menghibur, bukan. Jadi kayak aku tuh merasa kayak waktu itu mungkin datang untuk merasa kayak oh iya nanti mungkin di sana kita akan berbagi. Tapi enggak, ketika aku datang ke sana justru aku yang mendapatkan sesuatu gitu, kayak Yes. kayak there's a piece of me yang keisi gitu, kayak Mhm. mereka ketawa, mereka senang, mereka nggak ada pikiran lebih untuk kayak atau mereka manyun-manyun nggak jelas, ngambek-ngambek nggak jelas itu nggak ada gitu. Mereka kayak Mhm. wah tepuk tangan gitu kayak girang pas kita datang. Mereka Mhm. nyanyi-nyanyi bareng, mereka ngapain-ngapain bareng gitu. Mhm. Jadi ya itu pengalaman yang luar biasa banget dan aku selalu bilang ke orang kalau ketika gue ke situ untuk memberikan sesuatu ternyata gue yang mendapatkannya gitu loh. Iya, iya. Bener banget ya, dan setuju banget. Dan apa namanya, ketika kita lihat anak-anak itu, sometimes kita yang di kota kita pikir oh ya kita nih yang istilahnya ya bantu mereka atau feeding mereka sesuatu gitu, tapi justru kita ya yang lebih jadi lebih more cheerful, jadi seneng juga ngelihat mereka sana. Apalagi pengalaman sempat masuk-masuk desa yang jauh-jauh gitu nggak waktu di sana? Kita kan udah ke Sika itu kan sekitar 2 jam naik truk ke Maumere dari Maumere Oke, kan. naik truk ya, Jadi naik dari truk. naik Oke. naik truk kita naik truk yang bener-bener dirancang ya kayak dimodifikasi gitu. Bener-bener truk yang biasa bawa barang itu dimodifikasi Hmm. jadi ada banyak bangkunya gitu. Bangkunya pun kita harus loncat gitu kalau mau naik, bener-bener nggak yang dibuka gitu. Bener-bener kita harus loncat dan kita bener-bener udah siap pakai sepatu gunung dan segala macem. Hmm. Itu 2 jam kita naik, bener-bener luar biasa banget. Jadi itu udah cukup dalam sih menurut aku, dan itu pun kan maksudnya bukan kayak dari Jakarta kita 2 jam lagi terus ke Bogor kan, ini kan dari Iya. Maumere yang memang notabene udah jauh banget dari pusat pemerintahan gitu, Hmm. dari Pulau Jawa terus kita harus Hmm. ke Bali dulu, kita pergi lagi dan segala macam dan kita terbang lagi ke Maumere, terus dari situ juga kita harus jalan lagi darat. Itu menurut aku udah jauh sih. Apa journey-nya panjang ya? Ya lumayan. Hmm, hmm, hmm. Seru. Waktu itu berapa berapa orang? Kayaknya waktu aku lihat rame-rame ya. Waktu Rame, itu lumayan rame. statistikanya ya. Untuk to be exactnya aku lupa ya, cuman kita rame sih, mungkin sekitar 20, nggak sampai 20 sih, 18, berapa belas lah pokoknya kita berbelasan. Wow, rombongan ya.
rombongan heboh-heboh nih kayaknya. Soalnya aku lihat ada Lumayan. Bu Bek juga ya, Ibu Becky Tumewu juga Betul, ikutan betul, ya. betul, betul. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi Becky Tumewu itu adalah salah satu Hope Ambassador juga nih dari Wahana Visi Indonesia. Jadi memang dia juga banyak memperkenalkan tentang WVI teman-teman, dan salah satunya mungkin yang menginspirasi Kak Aurelia dari Bu Bek ini ya, diajakin pergi kemana-mana. Oke, nah waktu pertama kali nih jadi sponsor anaknya Kalimantan kan ya, pasti dapetin sesuatu dong. Boleh cerita nggak dapetin apa, terus perasaannya, feelingnya gimana sih gitu, karena mungkin ini sesuatu yang baru juga nih, sesuatu yang tadi kan Kak Aurelia bilang nih sesuatu yang komit gitu kan, terus kayak anak asuh gitu ya, bisa dibilang teman-teman banyak yang menyebutnya sponsor anak juga seperti anak asuh. Nah, ketika baru jadi sponsor Wahana Visi, dapetin apa, terus how do you feel? Baru pertama kali langsung kita dapat surat kan, awalnya tuh kayak kita dapat pokoknya kayak surat agreement mungkin, atau habis itu kayak penjelasan tentang si anak tinggal di mana, nama orang tuanya siapa, pekerjaan orang tuanya apa, terus ada fotonya gitu. Aku dapet, terus ya heartwarming sih, bener-bener kayak hati tuh anget aja. Dan aku nggak merasa juga, maksudnya ini kan juga bukan kita dapat dari uang yang nominalnya besar ya menurut aku. Maksudnya ini juga kan komitmen di Wahana Visi juga bukan kayak kita bisa tiba-tiba 1 bulan harus 20 juta gitu kan, bukan. Yeah. Maksudnya untuk sebuah untuk sebuah yang kalau mau ngomong kayak uang kopi kita aja kita bisa bikin kita happy kok gitu loh. Dan aku dapat surat kayak terima kasih sponsor, setia ada fotonya, tapi memang aku waktu itu sampai sekarang pun jika tidak diminta Wahana Visi, aku tidak akan nge-share tentang foto mukanya, tentang perjalanan aku di bergabung di Wahana Visi, bergabung di kayak campaign ini gitu. Aku juga nggak mungkin share karena menurut aku ya aku nggak mau gitu, maksudnya nge-share si wajah si anaknya harus dilihat beberapa orang dan segala macam. Jadi ketika aku diminta tolong share, mungkin dengan cara kayak dengan kata-kata kayak kami tuh pengen ada orang yang bisa terinfluence akan hal ini, karena kan dengan pandemi ini banyak banget sponsor yang berkurang, gitu loh. Terus waktu itu jadi aku pikir aku mengiyakan dan baru kelihatan gitu. Oke, jadi mungkin sebagai informasi juga nih buat teman-teman bahwa sponsor anak Wahana Visi Indonesia itu betul sekali kata Kak Aurelia. Jadi kita bukan yang dalam sebulan harus berapa puluh juta gitu atau berapa juta, itu enggak. Jadi memang ini suatu komitmen yang setiap 1 bulan sekali sebesar Rp200.000 per anak ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa milih sendiri, anaknya ada di Kalimantan, ada di NTT, ada di Papua juga. Kita juga punya banyak wilayah layanan di Papua gitu. Dan aku cukup setuju dan terima kasih banget nih udah ikut di sounding juga tentang yang namanya perlindungan anak gitu ya, child protection. Untuk kita sebagai sponsor anak juga mesti hati-hati ketika kita share foto-fotonya anak gitu, apalagi di ruang publik, di sosial media yang siapa aja bisa lihat gitu, apalagi sosial media zaman sekarang juga ya gitu. Kita harus banyak berhati-hati di situ. Jadi memang ketika jadi sponsor kita ada beberapa terms and condition-nya nih untuk teman-teman perhatikan, dan salah satunya adalah child protection itu. Oke. Kak Aurelia jadi sponsor anak ini apa? Apakah mau ketemu anaknya atau apa gitu? Kak Aurelia punya apa sih yang ada di keinginannya gitu? Keinginan sih tentu nambah terus ya. Maksudnya aku pengen kalau bisa setiap tahun. Mungkin kalau dulu kan mikir cuman coba 1 dulu. Terus mikir lagi, oh ini kan sesuatu yang nggak sulit untuk dijalani gitu. Dengan aku cuman mikir kayak kita nggak perlu kayak maksa gitu loh, nggak perlu maksa yang kayak aduh gue harus gini, gue harus beramal, semua orang harus tahu, semua orang harus apa segala macam. Nah aku memang bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi
ketika aku berpikir kayak, terus aku dikontak lagi, Kak Corili apa kabar? Gini kita mau ngomongin tentang ini segala tentang si anak sponsor yang di Kalimantan, nih sekarang udah segede ini gitu. Dan aku di update terus aku bilang kayak aku mau nambah lagi. Waktu itu aku langsung ngomong gitu, aku mau nambah lagi. Nah dari situ juga aku mikir kayak semoga setiap tahun aku kayak mungkin itu adalah sebuah apa namanya kayak goals aku, kayak aku pengen setiap tahun tuh nambah, kalau bisa nambah lebih dari 2, kalau bisa nambah 5, kalau bisa nambah 10 gitu, biar aku Amin. iya maksudnya biar Ya. kayak ada sesuatu juga yang selain aku juga harus eh, kayak earn money juga buat hidup, terus kayak aku tuh Mhm. merasa kayak oh ada orang lain yang butuh loh gitu, ada orang lain yang Mhm. butuh gua loh, ada orang lain yang apa ya, gue tuh berguna loh buat orang lain yang kayak gitu loh. Ya, ya. Kalau harapan aku sih pengen nambah terus anaknya. Kalau mau ketemu sih sebenarnya eh, aku nggak muluk-muluk ya, karena memang Ya. rata-rata anaknya jauh-jauh semua, jarang ada Ya. yang di kotanya, dan kalaupun aku ke sana juga harus agak jauh gitu. Dan jarak Mhm. yang ditempuh juga kita nggak bisa main-main gitu. Dan dengan pengen ketemu sih pengen, cuman aku pengen apa ya? Pengen goals tuh yang bisa aku capai dulu lah, kayak misalnya Oke. nambah dulu aja anak-anak sponsornya dulu, memang bisa aku maintain ini sampai nggak akan putus gitu, baru baru kalau memang nanti ketika aku nanti udah lebih settle kayak Bubek gitu, aku bisa ngajak anakku yang udah gede gitu kayak Kaila dan Tara untuk pergi ke daerah-daerah yang apa ya ada anak sponsor aku gitu loh. Mhm. Wow. Kita aminin sama-sama ya. Semoga terus goalnya setiap tahun bisa nambah karena cukup sih, tapi sangat membantu buat anak-anak yang ada di daerah gitu. Dan mungkin aku bisa bantu jelasin sedikit gitu bahwa program sponsor anak ini uangnya itu tidak diberikan langsung ke anaknya. Misalnya nih, Kak Aurelia punya anak A di Kalimantan. Kita tidak berikan langsung secara pribadi ke anaknya, tapi kita ini menjadikan satu program yang sebenarnya bisa dirasakan oleh anak-anak yang lain. Jadi nggak cuma satu anak A itu aja yang mendapatkan manfaat gitu, tapi kita mau make sure bahwa ada satu program yang bisa sustainable untuk di daerah anak tersebut gitu. Jadi nggak cuma anak A aja yang dapat, tapi teman-teman yang lain juga bisa dapat gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau ikut bergabung menjadi sponsor anak bisa DM di Wahana Visi, bisa cari juga di website kita wahanavisi.org. Oke, Kak Aurelia, kalau misalnya nih ada dapat kesempatan, kalau sekarang mungkin kalau ketemu di tengah pandemi seperti ini nggak mungkin ya. Terus udah gitu kalau ke sana pun lebih nggak mungkin, atau anaknya ke sini juga nggak mungkin. Nah mungkin kalau misalnya ada kesempatan ketemu virtual atau apapun lah gitu, ada nggak hal yang pingin disampaikan gitu sama anak sponsornya? Kalau untuk disampaikan, aku pengen menyampaikan bahwa ya kejarlah cita-citamu sampai kamu bisa gitu. Maksudnya Hmm. kita nggak usah apa ya, kita nggak usah munafik lah ya. Maksudnya kesempatan yang mereka punya pasti tidak akan sebesar kesempatan-kesempatan yang anak-anak lain rasakan di kota besar gitu. Mereka Hmm. juga pasti harus berusaha jauh lebih keras lagi gitu untuk datang ke kota mungkin, atau mereka harus punya mencari pendidikan pun, maksudnya pendidikan kayak spesialis pun, mereka juga harus datang ke kota juga. Kayak kemarin ke Sika itu aku tanya rata-rata cita-cita mereka adalah guru atau dokter. Mereka pengen jadi Hmm. guru atau dokter. Jadi cita-citanya nggak various juga. Kalau anak kota kan kita bisa tanya kayak cita-cita lo apa? Mereka bisa jawab, gue mau jadi youtuber, gue mau jadi dancer, gue mau jadi hip hopper, gue mau jadi selebgram, something Hmm. somethingnya kayak gitu yang bener-bener various banget. Nah kalau di sana mereka tuh kayak rata-rata ya pengennya jadi dokter, pengennya jadi guru, polisi gitu loh. Jadi uh, aku tuh cuma pengen nyampein kalau semua cita-cita itu mungkin aja bisa gitu. Itu semua mungkin. Jadi terus kejar gitu kalau misalnya kamu bisa gitu. Toh kita juga dari jauh juga bantu doa, kita juga kalau memang kita bisa bantu apa juga kita pasti bantu gitu loh. Tapi ya Hmm. yang penting semangatnya aja, jangan sampai semangatnya itu padam sebelum sebelum Iya, waktunya. iya, betul. Betul sekali. Dan salah satu yang menjadi keuntungan jadi sponsor anak itu sebenarnya kita juga bisa menyampaikan ini secara langsung ya ke Mm-mm, anak-anaknya mm-mm, gitu melalui mm-mm, surat penyurat. Mungkin mm-mm, teman-teman juga yang
belum pernah mendapatkan informasi ini, bahwa kita bisa loh gitu jadi inspirasi buat mereka. Sometimes kita nggak perlu ke sana gitu, mungkin kita juga punya kesibukan di sini, atau mungkin karena di sana juga jauh dan biayanya besar. Nah, tapi pesan-pesan buat anak-anak ini tuh sebenarnya secara pribadi kita bisa sampaikan melalui surat buat anak tersebut gitu, karena nggak sedikit cerita dari anak-anak bahwa mereka yang sekarang udah istilahnya udah jadi orang gitu ya, yang sekarang sudah cukup berhasil, mereka terinspire oleh sponsornya gitu, dimana sponsornya setiap kali dapat surat dari anaknya suka membalas surat itu, lalu kasih kasih terus kenalin keluarga sponsornya juga, saling kenalan, lalu kasih semangat gitu, bahkan kasih hadiah kalau dia ulang tahun. Itu tuh teman-teman juga menjadi sponsor anak juga punya nih kesempatan untuk seperti itu gitu. Jadi meskipun jauh, cuman Wahana Visi mencoba untuk menjadi apa ya, platform untuk teman-teman terus bisa menginspirasi anak-anak negeri ini gitu ya, di yang jauh-jauh. Nah, Kak Aurelia punya harapan nggak buat anak Indonesia, seluruh anak Indonesia ya gitu? Apa sih yang Kak Aurelia lihat tuh kayak isunya yang sekarang ada, apapun yang sekarang terjadi gitu, ada nggak harapan tersendiri gitu buat masa depan anak-anak Indonesia? Mungkin bisa di-share juga di sini. Kalau menurut aku semakin kesini tuh semakin berat ya jadi anak-anak Indonesia, jadi anak-anak in global lah, nggak usah Indonesia doang. Tuntutan makin berat, persaingan makin berat, apa ya, terus begitu persaingan juga makin gak sehat dan segala macamnya. Kalau zaman dulu kan mungkin saya bilang kayak persaingan juga nggak bagaimana banyak. Kalau sekarang juga makin sadis, terus kriminalitas juga makin banyak, dari cyber, dari apapun juga itu semakin banyak. Harapan aku cuma satu, kayak kalau bisa gitu, makin banyak anak Indonesia yang menjadi anak yang hatinya baik, yang bisa memanusiakan orang lain. Karena pintar itu bisa dicari, pintar itu kita bisa cari. Pinter, kekayaan, dan segala macamnya itu bisa kita cari. Tapi hati yang baik itu enggak. Menurut aku itu yang paling harus diajarkan banget dari kecil. Kayak, if you have a good heart, kamu bisa kemana aja, kamu bisa berteman sama siapa aja, dan kamu bisa ngapain aja gitu. Maksudnya dengan memperbanyak anak-anak yang berhati baik, anak-anak yang berpikiran baik gitu, dia kan jadi less judgmental, jadi juga nggak akan merusak anak-anak yang lain juga. Karena di sekolah pun sekarang udah makin serem kan, bully juga makin serem. Mungkin dulu juga serem, cuman mungkin nggak ke expose. Tapi zaman sekarang itu makin banyak anak-anak SD yang sadis banget gitu hatinya gitu, yang sampai bisa ngebully temennya tuh sampai temennya juga mengalami depresi yang parah dan segala macamnya. Nah, mental issue juga makin parah juga gitu, karena anak-anak yang belum siap untuk lihat layar, belum siap untuk menghadapi komentar-komentar, tapi udah ngelihat, udah baca, dan serem kan gitu. Dan harapan aku sih itu, makin banyak anak-anak yang bisa berhati baik, makin banyak anak-anak yang bisa bisa tumbuh dengan baik, makin banyak anak-anak yang juga lebih less judgmental gitu ya. Tapi semuanya itu tetap dimulai dari orang tuanya, dimulai dari kita toh gitu. Jadi kalau kita bisa mengajarkan anak untuk tidak judgmental terhadap anak yang lain, mungkin kita bisa membentuk at least kalau satu anak dari satu keluarga ada 2 anak, 3 anak, 4 anak, makin banyak yang bisa sadar, bisa melek kayak gini kan. Jadi anak-anak lain juga bisa mulai lebih kind sama temennya, bisa mulai lebih berbelas kasih sama orang lain gitu. Jadi itu sih yang aku harapkan dari anak-anak Indonesia tuh, biar semoga punya hati yang jauh lebih baik gitu. Wow, amazing. Have a good heart ya. Jadi teman-teman mungkin itu juga bisa menjadi satu pelajaran juga nih yang bisa kita ambil di malam hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini. Kita diingetin ya, to have a good heart dari kita sendiri, dan juga kita memberikan itu juga sebagai bekal anak-anak kita ya. Karena betul pinter bisa dicari, tapi hati yang baik itu lumayan sulit ya untuk dibangun. Perlu komitmen juga, konsistensi juga, di feeding terus juga. Thank you banget Kak Aurelia. Pertanyaan terakhir nih, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton di sini di IG Live kita? Ada pesan-pesan kah sebelum mengakhiri obrolannya? Kita mau lanjut ke Umbu Kaborang sebentar lagi. Kalau buat aku pesan-pesannya, kalau kalian memang merasa ingin untuk mencoba menjadi sponsor,
coba aja kontak dulu aja, ngobrol-ngobrol dulu aja. Ini tuh bukan suatu hal yang menakutkan. Kalian jangan anggap ini sebuah nominal yang besar gitu. Tapi kayak kalau aku selalu membandingkan sebuah nominal itu dengan berapa konsumsi kopi yang aku minum gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku minum satu hari itu satu kopi di yang biasa aku minum 50.000, itu berarti cuma 4 kopi. Aku cuman perlu nggak minum 4 kopi, aku bisa ngesponsorin satu anak. Hmm, hmm, hmm. Ya kan? Atau misalnya kalau misalnya nggak pandemi, aku seneng banget pergi belanja baju. Aku cuma pikir kayak, ya udah satu hari aja gue pergi ke mall, gue nggak usah belanja baju. Gue Hmm, udah bisa, gue udah bisa biayain sponsor 2 anak. Itu hmm. yang aku pikirin kayak dengan begitu aku bisa berpikir kayak oh ya udahlah ini juga bukan nominal yang gimana gimana besar buat gue, jadi gue pasti bisa. Dan aku yakin kalau misalnya aku pun bisa berpikir begitu, aku yakin kayak pasti ada beberapa orang yang nyangkut yang berpikir kayak oh iya benar juga ya, gue coba aja dulu. Tahu mereka selalu terbuka kok untuk perbincangan kayak kalau misalnya kamu merasa nggak sanggup atau apa juga Warna Visi juga terbuka gitu, bukan yang Hmm, kayak tiba-tiba nggak ada. Tuh Warna Visi masih di situ dan kantornya masih di situ gitu loh. Jadi hmm. dibicarakan aja dulu gitu. Dan senang loh, maksudnya kita walaupun kayak tiap bulan di debat kita lihat oh ini debat udah debat lagi gitu, tapi senang gitu, maksudnya kayak oh iya berarti ada 3 anak yang kayak aku kan baru 3 ya, berarti ada 3 anak yang membutuhkan gua tapi gua Hmm, nggak kenal gitu loh, dan dia hmm. juga mungkin nggak kenal gua, tapi ada 3 anak yang nan jauh di sana yang apa ya yang merasa hidup gue tuh ada artinya kayak gitu loh. Ya, ya. Wow, thank you banget untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi, mau virtual ataupun secara langsung kita Yes, banyak-banyak ngobrol yes, lagi dan saling menginspirasi. yes, Thank you banget, yes. Kak. See you, Bye bye-bye. bye. Oke, teman-teman, sekarang kita mau beralih ke Kakak Umbu Kaborang. Dia merupakan seorang penyanyi. Mungkin ada yang kenal sama Kakak Umbu, bisa komen-komen juga sambil saya memanggil dia, masih waiting. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi karena dia juga salah satu sponsor anak kita. Pernah juga pergi ke lapangan bersama dengan kita. Dan selain ke lapangan, dia juga pernah mengikuti aktivitas yang lain. Mengikuti aktivitas yang lainnya bersama dengan WVI. Kakak Umbu masih waiting. Mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan sponsor anak, bisa juga di kolom komentar, karena saya juga lihat nih ada beberapa teman-teman WVI yang ada di sini juga dan mungkin siap membantu juga untuk menjawab di komen. Silahkan kalau mau ada yang tanya-tanya seputar sponsor anak. Ini kita connecting. Nah, Selamat malam kakak ibu. selamat malam. Apa Aduh, kabarnya? baik-baik, api-api. Oke. Ini udah bagus nih sekarang. Udah nggak Aduh, GSM. tadi beli ini sinyal dulu sebentar. Oh, beli sinyal. Oke, baik. Oke, Ah, Kakak Ubu. Bercerita sedikit Kakak tentang sponsor anak. Saya dengar-dengar Kakak Umbu mendaftar ini jadi sponsor anak. Anaknya ada di mana nih? nah, wait sih, bangga banget gue. Ya. Iya, memutuskan untuk mensponsori anak Warna Visi Indonesia itu tahun 2018 kalau nggak salah. Terus anak saya itu berada di Papua, tepatnya di Pegunungan Tengah Papua. Wow. Boleh sebut namanya? Nggak boleh. Iya. Tapi gue ada post sih sebenarnya. Nama depan aja nggak apa-apa. Alenius teman-teman. Wih, oke. Senang banget bisa apa ya, bisa ikut memberi sesuatu yang membantu mereka untuk hidup yang lebih baik. Saya sangat senang sekali bisa ikut tergabung dalam mensponsori adik-adik kita yang berada di Papua. Oke. Nah, ceritain dong Kakak Bro. Gimana nih pertama kenal WVI? Apa sih yang jadi inspirasi sampai akhirnya mau ikutan? Atau mungkin ada sosok yang menjadi inspirasi juga boleh diceritakan. Waktu itu
pertama kali itu ke Sydney Mohede, pelayanan bareng WVI waktu itu. Terus ke Sydney pada saat itu ngajak kita beberapa teman-teman dari JBCC Worship termasuk saya saat itu ikut untuk pelayanan di beberapa kota. Kalau nggak salah kemarin waktu itu 4 kota dalam 4 hari. Terus ke Sydney kasih tahu tujuan dari kita melayani ini apa gitu. Jadi kita membantu untuk adik-adik kita yang berada di Indonesia Timur atau di manapun yang membutuhkan sponsor, supaya kita bisa sama-sama membantu mereka untuk mendapatkan sponsor. Dari situ awalnya mencoba untuk ngikut, maksudnya untuk terlibat dalam pelayanan ke beberapa kota bareng ke Sydney. Di situ saya melihat terketuk lah intinya pintu hati untuk kayak bisa gimana ya, untuk saya bisa ikut berkontribusi di dalam misi kemanusiaan ini gitu. Jadi dari situ saya mulai intinya suara hati udah suara yang paling jujur ya. Maksudnya ya udah kita mengikuti apa yang suara hati kita katakan gitu. Jadi saat itu terlibat untuk menjadi sponsor Wahana Visi. Luar biasa sih. Senang banget bisa ikut tergabung. Oke, jadi awalnya karena diajakin oleh Kak Sydney Mohede ya, salah satu Hope Ambassador kita untuk tour Gratitude Praise and Worship, bener ya namanya Gratitude Praise and Worship. Gratitude Worship kalau nggak salah. Gratitude Worship ya, ya oke. Jadi itu programnya Wahana Visi Indonesia bersama dengan Kak Sydney. Kita biasanya pergi bareng untuk mencari sponsor anak juga ya, untuk mengajak orang-orang praise and worship, and then banyak juga biasanya yang daftar sponsor anak di situ. Oke. Nah, Kakak Umbu pernah pergi nggak nih bareng sama WVI ke daerah layanan WVI? Sangat merindukan, soalnya apa ya? Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. Semoga semuanya kembali menjadi seperti biasa lagi, bisa ikut melayani lagi, bisa ikut ambil bagian untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk adik-adik kita yang membutuhkan. Oke. Pernah pergi nggak ke lapangannya WVI? Sebenarnya itu sih tadi pertanyaan saya. Pernah pergi begitu. Sorry, tadi soalnya sinyalnya langsung ini, jadi dengarnya cuman Iya, itu tahun lalu. Tahun lalu bareng WVI itu ke Sumba dong. Senang banget saya. Iya. Itu ke Sumba Barat Daya. Ke Sumba Barat Daya itu meskipun saya orang Sumba, saya baru pertama kali ke sana juga. Jadi kayak sesuatu hal yang di luar dari, misalnya kalau pulang ke Sumba ya pulang di rumah, maksudnya di rumah, terus hanya di tempat-tempat seperti biasa yang kita kunjungi, tidak sampai ke desa-desa, maksudnya yang sampai di situ. Banyak pelajaran yang saya temui, banyak kisah yang saya dapati juga. Ternyata keadaan Sumba itu tidak seindah apa yang kita lihat di sosial media, tidak seindah apa yang kita lihat di berita apapun tentang keindahan alamnya, lautnya, gunungnya, air terjunnya. Ya, di balik itu ternyata masih banyak masalah yang Sumba sedang hadapi saat ini. Jadi kesempatan kemarin itu membuka pikiran untuk untuk bagaimana ke depan bisa menjadi pribadi yang punya hati untuk menolong sesama. Itu aja sih. Jadi kayak ya panggilan hati ya untuk bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa memberkati orang lain juga gitu. Melihat keadaan kemarin sih, banyak anak-anak yang masih membutuhkan untuk sekolah, untuk bahkan air bersih pun sangat sulit banget asli. Waktu itu pas kami bersama tim WVI itu nyampe ke ada satu desa, di situ kami berhenti sejenak untuk kami melihat ada sekitar 2 orang anak yang lagi bawa
jerigen di sana, ngerti kan jerigen? Gua kira ini bahasa Sunda. Ngerti. Oh, nggak ngerti. Saya ngerti, Ada, tapi nggak iya, tahu penonton ada yang ngerti nggak? ada yang ngerti nggak jerigen? Iya, Ngerti dong. Banyak juga jadi. jadi di sana itu kalau untuk ngambil air minum untuk di rumah itu mereka menggunakan jerigen gitu. Ada sekitar kalau nggak salah umur 10 tahunan, iya 10 tahunan, 11 tahun gitu. Mereka udah bawa jerigen itu beratnya itu jadi satu jerigen 5 liter loh. Mereka harus angkat 2 jerigen itu untuk naik ke gunung, turun lagi ambil air, naik lagi ke gunung. Soalnya posisi rumah mereka itu di atas gunung. Jadi kayak di situ kita mulai apa namanya bertanya tentang kehidupan mereka sehari-hari. Ternyata ini yang sehari-hari mereka hadapi gitu. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan mereka bangun udah subuh sebelum berangkat ke sekolah. Ada sebagian yang sudah sekolah bangun subuh ngambil air, bayangin loh, subuh ngambil air ke sungai, terus naik gunung lagi sampai ke rumah, siap-siap pergi ke sekolah. Itu sekolahnya itu bukan kalau kita sih masih bisa naik kendaraan, nggak, mereka jalan kaki itu jauh banget asli. Dan mirisnya lagi banyak yang tidak pakai apa namanya alas kaki itu. Di situ banyak pembelajaran yang saya sendiri temui di daerah kelahiran saya gitu. Terima kasih gue jadi tahu gitu. Jadi semoga ke depan bisa berbuat lebih lagi intinya. Nambah anak sponsor lagi. Amin. Amin. Ada alinius yang lain. Amin. Iya, betul sekali. Ya memang benar ya tadi sebelum sama Umbu nih kita juga wawancara bareng sama Aurelia Karisa, di mana dia juga ceritain bahwa memang ketika ke lapangan yang dapat banyak pelajaran kita ya. Benar banget. Kita iya. dapat banyak masukan tuh justru kita gitu. Benar. Jadi merefleksikan diri lagi sih. Maksudnya apa yang kita punya sekarang itu, intinya apapun yang kita punya bersyukur gitu. Maksudnya jangan mengeluh. Itu banyak banget yang gue pelajari gitu. Jangan mengeluh karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak apa namanya, yang tidak memiliki seperti apa yang kita punya sekarang gitu. Jadi nggak usah untuk mikirin hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi bersyukur apa yang kita punya saat ini, dan apa yang kita punya saat ini itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nggak tunggu harus kita punya banyak dulu, nggak. Nggak tunggu harus kita punya sesuatu yang besar untuk membantu orang lain itu. Karena apa ya, saat kita memberi dari kelimpahan hatinya kita itu sangat-sangat luar biasa gitu. Ada kepuasan batin, ada rasa sukacita yang damai sejahtera intinya. Betul sekali. Wow, amazing nih Kakak Umbu hari ini luar biasa ya pencerahannya. Terima kasih loh. Oh, saya kira luar biasa. Oke, nah kayaknya kemarin kita sempat lihat ada ini ya, posting dapat surat nih. Oh iya. Dari akhirnya anaknya. Gimana tuh ceritanya dan gimana perasaannya? Perasaannya itu apa ya? Penuh sukacita intinya. Maksudnya lihat perbandingan antara foto pertama yang saya dapetin 2018 dengan hari ini gitu, kayak wow, luar biasa gitu. Terpancar sukacita sih dari wajah Alenius. Saya sangat-sangat apa ya? Kayak ya suatu damai sejahtera lah untuk saya bisa berkontribusi memberikan apa ya, kebaikan untuk orang lain. Jadi itu udah sangat luar biasa sih. Dapat surat, apa kabar? Aduh. Udah dibalas belum? Hah? Belum dibalas nih. segera dibalas. PR ya. Jadi teman-teman yang nonton live ini PR ya buat Kakak Umbu ya. Balas surat. Semoga bisa langsung ke sana juga sih. Amin. Semoga pandeminya cepat berlalu terus bisa ke sana ya. Amin. Ya. Kakak Umbu, kalau misalnya nih
bisa ketemu langsung sama anaknya, apa sih yang pengen lo sampein ke anaknya? Wow. Apa ya? Kalau saya pribadi sih lebih ke apa yang saya lakukan saat ini bisa menjadi estafet untuk Kalenius, bisa menjadi membagi kebaikan untuk orang lain. Itu aja sih. Jadi terus berbagi kebaikan, terus peka dengan sekitar, dengan sesama. Jadi mau Alinius jadi apapun itu untuk kebaikan sih gak harus diukur dari materi atau apapun gitu. Kalau punya materi justru lebih bagus lagi untuk memberikan yang membutuhkan. Oke, wow. Jadi di tengah apapun keadaannya anak-anak tetap terus menjadi inspirasi dan bisa jadi berkat ya. Iya, itu Karena apa memang ya, balik lagi. saat ini dunia sedang apa ya, hadapi sih menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang lain itu luar biasa loh. Kalau semua menebarkan kebaikan, kesusahan pun akan semakin berkurang. Wih, siap. Amin. 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 Jadi semua orang sibuk berbagi ya, bukan sibuk Iya, menuntut. benar. Enggak. Di Nah, saat lo berbagi, pada saat lo sebenarnya lagi membutuhkan itu ada damai sejahtera, bener, serius. Lo menghadapi kesusahan, tapi apa ya? Kalau gue sih dapatnya itu ya, maksudnya pada saat gue sebenarnya membutuhkan gitu. Tapi kayak gerakan hati Tuhan itu kayak untuk lo bisa memberi itu kayak berbagi kebaikan enggak. Di saat terpuruk pun lu masih bisa berbuat baik intinya. Karena memang yang menjadi kekuatan ketika kita sedang terpuruk itu emang damai sejahtera ya, bukan harta. Benar banget, asli. Betul. Kalau lu berlimpah damai sejahtera, aduh, itu enak. Apa ya, perasaan yang paling gua dambakan sih. Damai sejahtera. Jadi ya, kalau kita merasa sedikit kurang damai sejahtera, cobalah berbagi. Masuk, Pak Eko. Iya dong. Ya, jadi memang betul sih teman-teman, apa ya, selain maksudnya bisa jadi sponsor anak, bisa jadi donation juga di program-program WVI yang lain ya, maksudnya Benar. yang sesuai juga lah dengan apa ya, dengan kemampuan dan panggilan hati kita juga ya. Gitu. Iya. Mau yang penting tuh apa sih, berbagi gitu sama orang lain gitu, even ketika kita sedang mengalami kesulitan gitu, justru berbagi itu bisa menambahkan damai sejahtera gitu. Dan sebagai Wahana Visi Indonesia sebagai satu yayasan, kita menyediakan platform buat teman-teman bisa melakukan hal itu gitu. Kita berusaha untuk menjadi jembatan yang baik nih, jadi jembatan yang kokoh untuk bisa menyalurkan itu juga buat yang membutuhkan, dan kita juga bisa menyalurkan juga buat teman-teman gitu, menjadi berkatnya untuk jadi keduanya gitu. Oke, ini karena waktunya sebentar lagi mau habis nih. Kepotong gara-gara cari sinyal sama tadi. Susah sinyal nih. Susah sinyal kita ya? Di sini kakek ibu, aduh. Aduh, makanya itu suka aduh. Ada di Sumba soalnya. Aduh. Lagi di rumah saudara. Teman. Oke, terakhir nih, pesan buat teman-teman yang nonton. Ada nggak? Waduh, ini pesan-pesan terakhir ya, luar biasa. Udah selesai kita. Bukan pesan-pesan terakhir hidup loh ya. Oh iya. Iya sih, balik lagi sih, tidak harus menunggu kita punya banyak sih untuk bisa berbagi ya. Maksudnya hal kecil bagi kita itu untuk orang lain yang membutuhkan itu adalah, terkhususnya buat adik-adik kita yang membutuhkan bantuan saat ini, itu apa ya, besar banget untuk mereka gitu. Kita menjadi pelita kecil. Bayangin kalau semakin banyak yang ikut tergabung untuk bisa memberikan kebaikan itu, dari pelita bisa menjadi cahaya yang lebih besar. Jadi mereka itu bisa mendapatkan kehidupan mereka yang lebih baik,
bisa mengejar cita-cita mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan membangun daerah mereka, dan ya nggak ada lagi kesusahan. Saya berdoa sih seperti itu ya. Jadi kalau kita semakin bisa menjadi apa ya, istilahnya kayak tongkat estafet lah. Jadi terus untuk jangan sampai di kita aja gitu. Terus berbagi. Dari pelita menjadi cahaya. Judul lagu mungkin bisa langsung ditulis lagunya Kakak ya. Hana Maria, siap. Iya. Fiona, halo. Fiona, hai kakak-kakakku. Halo Fiona. Kafka Mone, halo. Aduh, luar biasa. Hanya ada orang Sumba ini banyak. Oh iya. Iya. Oke, sebentar lagi kita disuruh berhenti nih sama Instagram. Jadi semoga nanti next kita bisa ngobrol lagi. Iya. Sama Padahal kakak saya udah siapin Umbu. beberapa bab yang harus saya ngomong. Catatan khotbah ya. Saya rasa emang dicatat dulu ya deh tadi. Luar biasa. Asik. Tapi Okay. ya, teruslah berbagi kebaikan intinya. Yes, benar sekali. Oke teman-teman, sudah mau 1 jam, tinggal beberapa detik lagi. Jadi kita mau akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah Terima kasih nonton. kakak Ibu. Terima kasih kakak Umbu. Iya. Dadah. Bye. God Dadah bless semuanya. you. God bless you. Ditunggu duo Cia Umbu. Waduh. Woy. Cia nih suaranya bagus banget. Aduh, kakak Umbu juga. Ya sudah, dengerin dadah. Aku percaya tuh. Bye. Dadah. God bless you, Cia. Bye. Yuk.